Nah, jadi nur ini disebut namanya nur ilahi. Karena asalnya daripada dirinya. Ini nih, daripada dirinya. Nah, muncul tuh. Kayak gini. Nah, untuk memudahkan. Nih, kosong, nampak aja deh. Kosong. Lalu segini kan. Dari mana datangnya bunyi itu? Tuh. Dari mana sumbernya bunyi? Dari kosong nih. Begitulah munculnya tuh. Nur tuh karena asalnya daripada yang kosong di dirinya, maka disebut nur ilahi. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang wujudnya, tempat melihat bentuk dan rupanya, tempat melihat kenyataan dirinya, maka nur ini disebutlah namanya Nur Muhammad. Disebut Nur Muhammad. Ya. Jadi dikatakan Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang wujudnya, rupanya, kezohirannya, disebutlah Nur Muhammad itu. Nah, secara makna syariat, nah, ini yang nur nih, yang Nur Muhammad tadi, tempat memandang wujudnya, secara bahasa syariat, nah kita buat nih, yang nur nih, secara bahasa syariatnya, nih, disebut hamba Allah. Disebut namanya makhluk. Disebut namanya alam. Disebut namanya sesuatu. Disebut namanya ciptaan. Nah, jadi hamba Allah, makhluk, alam, sesuatu, dan ciptaan itu sebenarnya adalah nur. Nur nih. Nah, yang kedua, nur ini kita pandang dari kacamata ilmu thariqat, tasawuf, nur ini disebut namanya cermin Allah. Nah, bayang-bayang Allah. Gambaran Allah. Lukisan Allah. Lukisan Allah. Atau namanya copy paste. Ya, atau namanya duplikat dan sebagainya. Itu bahasa thariqat. Cermin Allah, bayang-bayang Allah, copy paste Allah, ya. Itu bahasa thariqatnya. Yang nur nih. Secara bahasa hakikat, nur ini yang disebut namanya wujudullah. Ya. Sebut namanya ainullah. Sebut hakikatullah. Wujudnya Allah nih. Ya, atau nyatanya Allah. Tuh. Secara bahasa makrifat, nur ini tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Atau secara isbat yang sudah kamil, Allah. Ya. Jadi tinggal lagi penyebutan saja Bapak Ibu. Dari sisi mana kita menyebut nur nih? Kalau kita memandang nur itu dari sisi syariat, disebut hamba. Disebut sesuatu. Disebut namanya makhluk. Kenapa disebut hamba, makhluk dan sesuatu? Karena dia itu tampak. Dia itu zohir. Maka yang zohir itu disebut makhluk. Padahal makhluk yang kita sebut itu, itulah sebenarnya akan diri Tuhan yang sesungguhnya. Bahasa kiasnya,
Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Ya. Siapa yang menjadikan makhluk sesuatu, yang menjadikan alam? Ya Allah. Kalau Allah, Allah itulah yang alam itu yang sebenarnya. Allah itulah yang sesuatu itu yang sebenarnya. Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan makhluk itu yang sebenar-benarnya. Makanya disebut makhluk Allah. Apa maknanya makhluk Allah tuh? Makhluk itu yang Allah. Hamba Allah. Hamba itu yang Allah. Nah, begitulah batin Bapak Ibu memandang itu. Ya. Setelah kita sampai kepada makna yang hakikatnya. Namun, sebelum kita sampai kepada makna yang hakikat, kita masuk ke dalam pandangan torikat. Rupanya hamba Allah tuh, makhluk Allah, ciptaan Allah itu, itulah yang disebut cermin Allah. Apa fungsi cermin, Ibu? Siapa? Lupa, Ustaznya pelupa nih. Ya. Cermin itu apa gunanya? Untuk melihat diri. Sekarang, alam diri kita, sesuatu itu, itulah yang disebut cermin untuk memandang akan diri Allah itu sendiri. Ini cermin Allah nih. Ini cermin Allah semuanya nih. Ya, untuk melihat dirinya sendiri. Padahal cermin Allah itu adalah nur tadi. Ini bahasa terikat nih, ini cermin. Nur ini yang cermin. Nur ini bayang-bayang. Kalau Allah yang bercermin, karena ini cermin, maka di siapa yang nampak pada cermin itu? Ya Allah, karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, tentu diri Allah yang nampak pada cermin. Sebenarnya menjadi cermin itu siapa Pak Jo? Allah itulah sebagai cermin untuk memandang dirinya sendiri. Tak mungkin Allah melihat dirinya di luar dirinya. Dia melihat dirinya pada dirinya sendiri. Kalau digunakan bahasa, Allah melihat dirinya di luar dirinya, itulah disebut namanya nur. Namun nur dengan dirinya nggak pernah berpisah. Berarti Allah itulah sebagai cermin, tempat memandang dirinya sendiri. Ini bahasa torikat tuh. Bahasa hakikat, siapa hamba, siapa makhluk, siapa sesuatu, disebutlah namanya wujudullah. Ainullah, hakikatullah. Makhluk itulah yang wujudnya Allah. Makhluk itulah yang nyatanya Allah. Makhluk itulah yang sebenar-benarnya Allah. Kita ini makhluk, Pak Jol. Dalam bahasa hakikatnya apa? Wujud Allah nih Makhluk itu bahasa apa tadi? Bahasa syariat, bahasa syariat ini makhluk. Makhluk. Tapi bahasa hakikat, yang makhluk inilah disebut wujud Allah, nyatanya Allah, sebenar-benarnya Allah. Secara ma'rifat, siapa makhluk, siapa sesuatu, itu adalah tiada lain Allah tuh. Kalau tiada lain Allah, maka hilangkan tiada lainnya. Siapa tuh? Allah itu sendiri. Inilah yang Allah itu sendiri nih, nur. Kenapa? Wujudnya yang batin tadi menjadi wujudnya zohir. Kalau zohir udah bisa dilihat nanti Bapak Ibu? Udah bisa dilihat? Udah. Kemana tempat memandang melihat zohirnya Allah tuh? Ini jawabannya. Ini kan ada zahir nih. Ini udah zahir nur tadi. Makanya dikatakan Allah, lihat. Nurus sama wati wal ar. Allah itu adalah nur. Allah itu betul-betul nyata, terang, jelas pada sekalian langit dan pada sekalian bumi.
Kesempurnaan memandang Allahnya yang sudah nyata pada langit dan bumi disebutlah namanya insan. Ya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka apa kata Allah tentang insan ini? Karena Allah cuma yang wujud, dia cuma yang ada, apa kata Allah tentang insan ini? Siapa dapat jawabnya? Itu jawabannya. Karena Allah cuma yang wujud dan yang ada, apa kata Allah terhadap insan? Al-insanu, ini dia, syirri, wa ana sirahu. Karena aku cuma yang ada, maka aku berkata, insan itu adalah rahasiaku. Wa ana siruhu. Dan akulah yang menjadi rahasianya insan tuh. Kalau Allah lah yang menjadi rahasia insan, siapa sebenar-benarnya insan itu? Itu dia. Apa kata Allah? Al-insanu nafsi. Wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Dan dirikulah dirinya insan itu. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Ya. Jadi memandang Allah itu sudah nyata pada sekalian alam. Ini langit dan bumi. Kesempurnaan nyatanya Allah pada sekalian alam dan bumi tadi, pandanglah kepada insan. Insan inilah ainullah itu. Insan itulah hakikatullah. Insan itulah wujudullah. Kalaulah insan itu wujudullah, ainullah, hakikatullah, insan itulah yang Allah sebenar-benarnya. Maka dikatakan ilahin nas. Ini ilahin nas. Apa artinya nih? Ilahin nas apa artinya? Apa kita? Tuhannya manusia. Itu Tuhannya manusia tuh.